Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di Masjid Jabal Su'ada BDI ini untuk melanjutkan kembali pembahasan buku bimbingan Islam untuk pemula. Setelah kita 1 bulan libur, kita berdoa kepada Allah semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan diganjar dengan pahala yang besar dan menyebabkan kita semua insya Allah di hari kiamat kelak dimasukkan ke dalam surganya. Sekarang kita masuk di halaman 45, yaitu adab-adab di Masjid Nabawi. Saya doakan semoga antum yang belum pernah bisa pergi umroh, dan biasanya umroh itu ada rangkaian Masjid Nabawinya. Untuk yang sudah pernah semoga haji, yang sudah pernah semoga bisa umroh i'tikaf Ramadan. Di antara adab-adab di Masjid Nabawi, nomor 1, memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Ini sebagaimana adab umum di setiap masjid. Sebagian ulama mengatakan di antara sunnah masuk ke dalam masjid adalah mendahulukan kaki kanan. Alasannya karena dalil umum hadis Bukhari dan Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi itu sangat senang apabila mendahulukan yang kanan dalam bersuci, dalam memakai sandal, dan fi tuhurihi wa tarajjulihi, dan di dalam bersisir. Nabi senang mendahulukan menyisir bagian kepala kanan, dan dalam segala urusan yang baik. Dan termasuk di antara urusan yang baik adalah masuk ke masjid. Karena ini termasuk urusan yang baik di dalam masjid, maka didahulukan kaki kanan. Sebagaimana seluruh masjid yang lain. Ketika mendahulukan kaki kanan memasuki dalam masjid sambil membaca doa. Ini doa yang dibaca di seluruh masjid. Sama-sama, bismillah wassalamu ala rasulillah. Boleh mencukupkan hanya bagian belakangnya ini saja. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Bisa juga doa yang panjang, as'alullah al-karim rabbal arsy a'udzubillahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya, tapi kalau antum ketika pergi ke sana lagi ramai, antum berdiri di situ kelamaan diusir orang. Karena apalagi lupa-lupa doanya. Ya. Maka sambil masuk baca doa yang pendek saja. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, supaya tidak menghalangi jalan. Doa ini artinya dengan menyebut nama Allah, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Hadits riwayat Muslim. Adab yang kedua, salat tahiyatul masjid. Dan ini berlaku di semua masjid, kecuali untuk Masjidil Haram bagi orang yang baru masuk dalam rangka melaksanakan tawaf. Untuk yang baru datang pertama ke Masjidil Haram dalam rangka tawaf, maka tidak pakai sholat tahiyatul masjid, melainkan langsung menuju ke Ka'bah dan tawaf. Nanti kalau sudah pulang ke hotel, sudah mandi, ganti baju, barulah bolak-baliknya ke masjid melaksanakan tahiyatul masjid. Adapun kedatangannya yang pertama untuk tawaf, maka tahiyatul masjidnya adalah tawaf itu sendiri. Sedangkan di masjid-masjid selain Masjidil Haram tidak ada tawafnya.
Bahkan bila ada yang mengadakan tawaf dengan niat betulan tawaf di masjid selain Masjidil Haram, maka dia melakukan perbuatan bid'ah. Nah, karena tidak ada tawaf, maka untuk masjid-masjid yang lain, manakala kita memasukinya, maka disunnahkan bagi kita untuk tahiyatul masjid, termasuk Masjid Nabawi. Jumlahnya 2 rakaat. Apabila mepet dan antum hanya bisa sanggup untuk mengerjakan 2 rakaat sekaligus dengan qobliyah, maka boleh. Misalnya masuk hanya sempat untuk 2 rakaat, dikerjakan tahiyatul masjid sekaligus qobliyah subuh, qobliyah zuhur, maka ini boleh. Dan ini hukumnya sunnah. Apabila ada orang yang langsung masuk tanpa tahiyatul masjid, langsung duduk, maka orang ini tidak mendapatkan pahala. Dia luput dari pahala yang besar. Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Bila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan langsung duduk sebelum salat dulu 2 rakaat. Setelah salat tahiyatul masjid, maka berziarah kubur bila memang memungkinkan akan hal itu. Misalnya antum datang ke Masjid Nabawi jam 10, antum hanya tahiyatul masjid langsung ke kubur Nabi, maka silakan. Tapi bisa jadi antum datangnya di waktu zuhur. Kalau saya bimbing jamaah mesti di waktu subuh, dan saya wajibkan kepada jamaah saya untuk tidak boleh ke Masjid Nabawi tanpa saya kali pertama. Kalau kita misalnya landing jam 8 malam, sampai di hotel anggaplah jam 10, maka saya wajibkan bagi mereka istirahat dulu. Kalau ada yang minta izin, "Ustadz izin duluan," maka saya larang. Saya bilang, "Bapak duluan, nanti takutnya nggak bisa pulang." "Tahu kok, hafal kok jalannya." "Iya, Bapak hafal jalan. Ada orang yang belum pernah, tua lagi, nggak ngerti jalan, kemudian ikut-ikutan karena ngelihat Bapak keluar, dia keluar juga. Bapak pulang, dia enggak. Ya. Saya yang repot nanti." Dan demi kebersamaan, karena banyak pengarahan pasti di hari pertama, maka biasanya saya membawa jamaah baru menuju Masjid Nabawi 1 jam sebelum sholat subuh. Kumpul dulu, banyak pengarahan, baru kemudian pergi ke Masjid Nabawi. Yang dikerjakan pertama kali adalah tahiyatul masjid. Bila cukup waktu, maka beberapa rakaat sholat malam, lalu ditutup dengan witir. Gak lama azan subuh, qobliyah subuh. Setelah itu sholat subuh. Habis sholat subuh, sholat jenazah. Setelah jenazah barulah kami sama-sama ke kubur Nabi. Keluar dari kubur Nabi langsung ke kubur Baqi. Maka tidak mengapa tidak berziarah dulu, tetapi mendahulukan sholat 5 waktu. Nanti setelah sholat 5 waktu baru kemudian pergi ke kubur Nabi. Ketika berziarah ke kubur Nabi, mengucapkan salam kepada beliau, begitu juga kepada Abu Bakar dan Umar. Karena kuburannya Abu Bakar dan Umar di sebelah kuburnya Nabi. Kalau antum pernah lihat gambarnya, semacam pintu dari kuningan dan ada dinding berlapis warna hitam. Ada sekitar 3 modelnya, maksudnya 3 dinding. Kalau antum perhatikan di bagian tengah ada 3 buah lubang. 3 buah lubang ini sejajar pusar orang dewasa atau sejajar dada orang dewasa. Lubang yang agak besar itu lubang kalau kita intip maka di dalamnya lah kuburnya Nabi. Tapi nggak bisa diintip karena kubur itu dilapisi 3 tembok.
Antum bergeser sedikit ke kanan, nanti ada kuburnya Abu Bakar, kemudian kuburnya Umar. Sebagai tanda dari lubang-lubang ini, di atas bagian kepalanya, maksudnya di atas kepala orang dewasa, ada semacam kaligrafi berwarna hijau. Ada tulisan Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Maka ketika antum sejajar dengan lubang yang di situ kuburnya Nabi, maka antum mengucapkan kalimat berikut ini. Sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Setelah itu geser sedikit. Jadi ini bukan satu bacaan ya. Yang di buku ini bukan satu bacaan. Gak dibaca sekaligus. Tetapi perlu bergeser dulu sesuaikan dengan tempat makamnya. Antum bergeser ke kanan dapat lubangnya Abu Bakar, baru antum mengucapkan yang berikut ini. Sama-sama. Assalamualaikum ya Aba Bakar. Ingat ya Aba Bakar, bukan ya Abu Bakar. Abu Bakar itu versi Indonesia. Tapi ada ya harfun nida. Maka mudhafnya yaitu Abu mansub dengan alif menjadi aba. Ini butuh belajar nahwu. Kemudian geser sedikit, ada lubang yang di situ ada Umar, barulah mengucapkan yang berikut ini. Sama-sama. Assalamualaikum ya Umar. Keselamatan atasmu wahai Rasulullah, keselamatan atasmu wahai Abu Bakar, keselamatan atasmu wahai Umar. Kemudian berdoa menghadap ke kiblat. Dan termasuk kesalahan yang banyak dikerjakan kaum muslimin, mereka berdoa ke arah kubur Nabi. Baik yang datang dari Raudhah, maka mereka menghadap ke kiri, menyamping dari kiblat. Bahkan mereka sebagiannya menangis dan berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mungkin ada ekspresi kerinduan di situ, tapi tidak sedikit yang mengerjakan kemusyrikan, di mana mereka meminta hajat kepada Nabi. Begitu juga yang datang dari arah kiblat, maka mereka membelakang kiblat dan menghadap ke kuburnya Rasul. Sehingga mereka pun termasuk orang yang salah dalam hal ini. Karena berdoa harusnya ke arah kiblat, yaitu kepada Allah. Antum ibaratkan ini Masjid Nabawi. Ini tempat imam. Dari tempat imam ini ada sekitar 6 shaf. Setidak-tidaknya 5 shaf. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atau 6 shaf, antum geser ke sana. Nah, di sanalah kuburnya Nabi. Ada dinding warna hitam dengan pintu berlapis kuningan. Satu dari sini ke sana. Jadi ada orang datang dari sana, ada orang datang dari sini. Di sini ada pagar. Pagarnya berupa rak Al-Quran. Di shaf yang 5 pertama ini adalah shaf awal apabila Masjid Nabawi sedang penuh. Sedangkan yang di sebelah situnya, karpetnya warna hijau, itu adalah Raudhah. Yang kata Nabi SAW, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Ada spot kecil di antara rumahku sampai mimbarku, itu adalah salah satu taman surga. Sebagian ulama mengatakan taman surga ini adalah ketika hari kiamat bumi dihancurkan, tetapi bagian raudhahnya diangkat, kaflingnya dimasukkan ke dalam surga, dijadikan salah satu tamannya. Sebagian lagi mengatakan maksudnya taman surga adalah tempat beribadah dan berdoa yang mustajab. Kemudian berdoa menghadap ke kiblat, mengunjungi Masjid Nabawi dan menyampaikan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Bukan syarat sah haji, bukan syarat sah umroh, dan tidak punya waktu khusus. Kapanpun, jam berapapun, kecuali waktu sholat 5 waktu. Kalau orang sholat 5 waktu, maka antum jangan pergi ke kubur, tapi apa? Ikut sholat. Ketiga, haram menyentuh atau mencium jendela atau dinding atau lain-lainnya.
Maksudnya ini ada dua ya. Ada menyentuh, ada mencium. Kalau menyentuh itu pasti. Kadang kita sentuh pagarnya, kadang kita sentuh rak bukunya, kadang kita sentuh tiang-tiangnya. Menyentuh, sekedar menyentuh boleh. Tapi menyentuh dalam rangka cari berkah, ini yang tidak boleh. Karena berkah di dalam Masjid Nabawi bukan benda-bendanya, tetapi sholatnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad dan lainnya, beliau mengatakan salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Satu kali salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih afdol, lebih utama daripada 1000 kali lipat. 1000 sekali salat di masjid yang selain Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Karena untuk Masjidil Haram pahalanya adalah 100.000. Sedangkan di Masjid Nabawi pahalanya berapa tadi? 1000. 1000 kali antum sholat di BDI baru bisa menyamai 1 kali antum sholat di Masjid Nabawi. Nah, keberkahan Masjid Nabawi terletak pada itu, yaitu kali lipat sholatnya, bukan fisik benda-bendanya. Sebagian kaum muslimin ada yang kalau sudah sampai di Nabawi, dia cium pintunya, dia cium tiang-tiangnya. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan keberkahan. Ya. Sedangkan mencium, maka ini bila niatnya sekedar cium, maka itu hanya dilakukan orang-orang bodoh, kurang kerjaan. Tapi bila niatnya adalah cari berkah, maka ini termasuk bid'ah. Karena tidak didapatkan berkahnya dengan sekedar fisiknya, melainkan dengan sholat dan berdoa di dalamnya. Termasuk juga di raudhah. Keempat, berjalan mundur ketika meninggalkan Masjid Nabawi adalah bid'ah. Apakah ada orang jalan mundur? Ada. Biasanya orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Bukan Institut Pertanian Bogor. Mereka suka jalan mundur. Jadi kalau sudah kuburnya Nabi, mereka salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Setelah itu meninggalkan kubur tersebut dengan cara jalan mundur. Yang benar jalan biasa saja. Nanti kalau antum keluar dari pintu Baqi, yaitu pintu yang ada kuburnya Nabi, tidak jarang antum akan dapati ada orang di luar sana, di dekat tempat sendal, menangis menghadap ke kubur Nabi. Dan tidak jarang juga ditegur oleh petugas-petugas Masjid Nabawi, dinasihati. Ya akhi, ini bukan yang sunnah di dalam berdoa. Kau berdoa kepada Allah menghadap kiblat, bukan membelakangi kiblat dan menghadap ke kubur Nabi. Kelima, perbanyaklah sholawat atas Rasulullah SAW. Yang keenam, dianjurkan berziarah ke kuburan Baqi' dan kuburan Uhud. Anggap ini adalah Masjid Nabawi. Kalau antum keluar dari pintu itu, anggaplah itu pintunya kubur Nabi. Anggaplah dinding perempuan itu adalah dinding-dinding kubur Nabi. Kemudian keluar dari pintu itu, ketika antum keluar, antum geser sedikit karena khawatirnya kehalang sebagian pagar, antum akan lihat jauh di sono ada sebuah tembok tinggi yang ada orang berjalan ke atasnya. Itu adalah kuburan Baqi'. Disunahkan untuk berangkat ke kuburan Baqi' karena kita memang pada dasarnya disunahkan untuk ziarah kubur. Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal an fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku larang kalian pergi ke kubur. Adapun sekarang berangkatlah berziarah ke kubur. Karena sesungguhnya berziarah kubur mengingatkan kepada kematian. Nanti kalau antum masuk ke kubur Baqi',
maka disunahkan untuk doa. Dan kalau tidak hafal doanya, maka antum berjalan sedikit, lalu lihat di kanan ada sebuah papan. Dari papan itu, antum lihat yang bahasa Indonesia, antum lihat baris keempat. Saya sampai hafal. Ya. Baris keempat sebelah pojok kanan atas. Nanti antum akan dapati ada tulisan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Allahumma, kalau doa yang biasa, Allahumma Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Tapi di situ ada tambahan biasanya Allahumma apa penggalannya, kemudian li ahli baqi al-gharqad. Ya Allah, berikanlah keberkahan, entah itu barik, entah itu adalah Allahumma gfir, ya Allah ampunilah, apapun yang di bagian tengahnya, berikan afiyah, berikan keselamatan, berikan pengampunan. Tapi yang jelas setelahnya ada tulisan li ahli baqi al-gharqad, untuk para penghuni kuburan Baqi al-Gharqad. Setelah itu antum bisa masuk, antum boleh berkeliling, tapi saran saya nggak usah terlalu jauh, karena tujuan antum bukan untuk main-main di kuburan Baqi, melainkan untuk ziarah kubur. Maka antum bisa berdiri di dekat sana, lalu kemudian sekedar memandang, setelah itu keluar. Tidak usah perlu jalan sampai jauh, karena antum nggak akan dapat apapun di sana. Banyak orang yang memaksakan diri sampai jauh ke sana. Kemudian boleh bagi antum untuk berjalan dengan sandal, karena di pekuburan Baqi itu ada banyak petak-petak jalan. Yang tidak boleh adalah menginjak di area kuburnya, tapi di jalannya boleh, dan boleh menggunakan sandal. Adapun kuburan para syuhada Uhud, maka ini perlu rangkaian city tour biasanya. Kalau antum ikut travel, biasanya antum akan diajak city tour. Ada city tour Madinah yang rangkaiannya pertama kali adalah Masjid Quba. Setelah Masjid Quba, nanti oleh sopir bis pasti antum akan dimampiri ke toko kurma. Orang menamakannya kebun kurma, tapi bukan kebun kurma sebenarnya, melainkan toko kurma di samping kebun kurma. Maksudnya biar antum belanja di situ. Setelah itu baru pergi ke Gunung Uhud. Nah, di Gunung Uhud ini satu-satunya ibadah adalah pergi ziarah kuburan syuhada Uhud yang ada di nomor 6 ini. Nanti sampai di kuburan syuhada Uhud, maka sama, yaitu datangi kuburan tersebut lalu berdoa dengan doa yang seperti tadi, mirip-mirip. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Tapi tidak ada tambahan seperti li ahli baqi al-gharqad. Untuk di Uhud enggak ada tambahan itu. Kalau antum tidak hafal, di depannya ada papan. Cari yang bagian bahasa Indonesia, lalu kemudian tiru, bacalah bacaannya seperti antum tiru waktu di Baqi. Ketujuh, pergi ke Madinah dengan niat ziarah ke Masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Nabi ketika masuk. Salat di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 kali salat di masjid selainnya. Tambahkan di situ, kecuali Masjidil Haram. Karena Nabi SAW mengatakan, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masiwah illa al-masjidil haram. Salat satu kali di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali salat di masjid yang selain Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Kedelapan, pergilah ke Kuba. Akan tetapi kalau antum ikut situ tour,
Maka biasanya yang didahulukan Quba dulu baru Uhud. Karena memang bis itu paling enak muternya begitu. Yaitu mendahulukan Quba, ya, lalu kemudian ke Uhud baru pulang. Ada apa dengan Quba? Quba itu adalah masjid pertama yang dibangun Nabi. Lebih dahulu Quba daripada Nabawi. Dan ke Quba ini ada keutamaan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba la yuridu illa salata kana lahu ajru umratin tammatin. Barang siapa bersuci di rumahnya kemudian ke Masjid Quba dan dia tidak punya tujuan selain sholat, maka pahalanya pahala umroh yang sempurna. Barang siapa bersuci di rumahnya, maka di sini ada dua hal. Pertama, bersuci dulu baru pergi. Ini lebih utama daripada sampai di Quba baru bersuci. Jadi sebelum berangkat wudu dulu. Kata-kata di rumahnya ini bagi yang punya rumah. Adapun kita di sananya punya kamar hotel, maka berwudu ini dilakukan di kamar hotel. Ini lebih utama ketimbang sampai di Quba baru berwudu. Tapi bila lupa maka tidak mengapa. Begitu juga manakala batal di sepanjang jalan. Karena dari hotel sekitar Nabawi menuju ke Quba itu kurang lebih 15 sampai 20 menit sampai di halamannya. Nah, siapa tahu dalam 15-20 menit itu antum tertidur. Bahkan tidurnya tidur nyenyak yang membatalkan wudu. Maka kalau sudah batal berarti kan harus wudu lagi. Maka wudu di Quba silakan. Pahala bagi orang yang sholat 2 rakaat di sana adalah seperti pahala umroh yang sempurna. Disebutkan tadi di sini. Sholatnya sholat apa di sana? Maka kalau si tidur antum pagi-pagi, maka niatkan saja sholat duha sekaligus tahiyatul masjid. Sekaligus tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan izin kepada antum semua untuk bisa pergi ke Masjid Nabawi kapan-kapan insyaallah. Apakah jamaah umroh bisa jadi imam Masjid Nabawi? Karena ada yang pernah bercerita bahwa ada kakek yang masih percaya adat istiadat ditunjuk jadi imam. Antum percaya atau tidak percaya? Saya pernah jadi imam di Masjid Nabawi. Yaitu ngimamin jamaah saya sendiri. Adapun megang mic maka jangan harap. Maka kalau pertanyaannya apa tadi? Apakah jamaah umroh bisa jadi imam Masjid Nabawi? Bisa. Yaitu sholat jamaah kloter 2 sama jamaahnya sendiri. Saya sering kalau misalnya kita rutenya adalah Jakarta, Madinah, Mekah, Jeddah, Jakarta, maka di siang hari selesai dari makan siang kita menuju ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi untuk sholat zuhur. Kemudian saya atur jamaah untuk berada di tempat-tempat yang memungkinkan kita untuk jamaah. Caranya setelah kami sampai di masjid maka kami sholat berdekatan. Nanti setelah selesai sholat zuhur maka kita tunggu dulu sholat jenazah. Habis sholat jenazah baru kemudian sholat asar, jamak takdim, supaya kita tidak lagi sholat di jalan. Dan supaya asarnya hari itu dapat 1000 kali lipat. Karena kalau kita
sholatnya di jalanan, berarti kita cuma dapat 1 kali lipat. Kalau sudah seperti itu, berarti mau tidak mau harus ada yang jadi imam. Tentu yang jadi imam adalah pembimbing pembimbing rombongan. Maka saya sering menjadi imam di Masjid Nabawi. Ya. Nah mungkin kakek-kakek itu atau yang dimaksud itu, mungkin maksudnya dia ngimami jamaahnya juga. Lalu antum percaya aja, ya. Berasumsi dia jadi imam utama yang ada di mic. Kalau seperti itu, maka saya katakan jangan harap sampai kiamat. Karena antum dijaga polisi. Setengah jam sebelumnya area imam itu dijaga polisi. Antum mau coba sholat di situ pasti diusir duluan. Seperti saya kemarin. Ya, sebenarnya saya sudah duduk di dekat situ, maksudnya mau duduk di belakang imam, dapat minimal soft kedua. Karena saya masuk dengan teman, orang-orang yang lain masuknya berebutan, akhirnya diusir, termasuk saya juga. Jika ziarah kubur keluarga, haruskah salam juga? Iya, doa yang tadi itu untuk semua kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar, itu semua kubur. Bagaimana orang yang ziarah selain Masjid Nabawi? Apakah termasuk syirik? Nabi SAW mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh ada perjalanan khusus, tidak boleh menyengaja safar dalam rangka cari berkah di sebuah masjid kecuali hanya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Adapun ke masjid yang lain, misalnya untuk cari berkah di Masjid Istiqlal Jakarta, sengaja safar ke sana untuk cari berkah di Masjid Istiqlal Jakarta, maka ini tidak ada syariatnya. Ini termasuk bid'ah. Termasuk juga di masjid manapun di Indonesia ini atau di dunia ini yang di dalamnya ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, maka ini termasuk perbuatan bid'ah yang bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam kemusyrikan manakala mereka berdoa kepada yang dikubur. Urusan dengan travel saya nggak di masjid ini. Antum bisa datang ke travel. Kenapa di Masjid Nabawi petugas-petugasnya ada yang tidak berjenggot dan celananya isbal? Karena tidak semua orang belajar. Tidak semua orang mendengarkan pengajian meskipun mereka berada di negeri para ulama, meskipun mereka menjadi polisi penjaga ulama. Kalau Allah tidak berikan hidayah kepada mereka dan juga pengetahuan agama, maka mereka tidak akan menjalankannya. Maka jangan berdalil dengan orang Arab atau polisi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian orang awam yang tidak suka dengan jenggot dan sunnah untuk tidak isbal, mereka mengatakan orang Saudi aja banyak yang seperti itu. Orang tinggal di Saudi itu banyak yang tidak belajar agama. Waktu saya pertama awal-awal tinggal di Saudi, waktu sekolah, saya ikut halaqah hafalan Quran. Sering di belakang saya antrian orang-orang Saudi. Ya orang-orang Saudi ini gak bisa baca Quran. Serius. Orang Saudi gak bisa baca Quran. Banyak orang Arab tidak bisa baca Quran. Bila baca Quran saja tidak, apalagi antum berharap jenggot atau celananya di atas mata kaki. Karena baca Quran itu sesuatu yang sangat mendasar. Dari kecil kita mengenalnya. Sedangkan permasalahan jenggot kan kita baru gede dulu baru mengenal syariatnya.
Ini juga sekaligus bantahan kepada orang yang mengatakan ini di Indonesia Islamnya Nusantara, sedangkan yang di Saudi Islamnya Islam Arab. Gak ada Islam Arab, gak ada Islam Nusantara. Karena orang Arab tinggal di Arab, berbahasa Arab, lahir dari rahim ibu orang Arab. Manakala mereka tidak belajar agama, mereka nggak tahu apa-apa. Maka nggak ada Islam Arab. Orang Arab aja harus belajar. Apalagi Islam Nusantara, itu lebih tidak ada lagi. Karena nggak ada nabi orang Jawa. Bukankah di zaman Nabi ada sahabat yang berzina? Ini menunjukkan bahwa hidup di zaman Nabi jadi sahabat Nabi aja, antum kalau enggak menjalankan agama bisa tersesat. Bukankah di zaman Nabi ada orang Arab Badui yang kencing dalam masjid? Itu menunjukkan hidup sezaman dengan Nabi, bertemu muka dengan Nabi saja. Bila enggak belajar, antum kayak orang Badui, orang yang aneh-aneh. Apalagi hidup di zaman ini. Bolehkah menunda bayar zakat mal setelah lewat haulnya agar zakat malnya bisa digunakan dengan tepat oleh si penerima, misalnya untuk bayar uang sekolah? Bila antum memang pandang demikian, maka boleh. Para ulama kita menyebutkan boleh menunda pembayaran zakat bila ada kemaslahatan yang dipandang. Misal, si fulan menunda bayar zakat karena dia khawatir si penerimanya kaya mendadak, lalu dia tidak bijaksana menggunakan uang. Dibelikannya perabotan baru, dibelikannya peralatan-peralatan yang sifatnya hanya tersier, minimal sekunder, bukan yang primer. Contoh yang lain, sengaja menunda zakat karena khawatir ada banyak perampok. Dikhawatirkan perampok atau orang-orang jahat mendatangi rumah orang miskin yang baru saja dapat zakat. Lalu kemudian diatur, si ini dulu yang bayar, nanti setelah sebulan si fulan lagi yang bayar, terus si fulan lagi yang bayar, dalam rangka untuk memastikan kemaslahatan buat si penerima. Maka ini boleh. Maka bila memang antum yakin si fulan itu kalau antum kasih uangnya sekarang, dia nggak akan bayarkan uang sekolah anaknya, sementara anaknya sendiri sudah ditagih-tagih oleh sekolah, mana bayar uangnya, uang sekolahnya, maka ini insya Allah boleh. Tapi catatan, tidak boleh antum paksa. Misalnya antum berkata kepadanya, aku berikan kamu zakatku dengan syarat buat bayar uang sekolah, maka ini tidak boleh. Kalau dia mengatakan, aku kan mustahik, aku meminta zakatnya didahulukan karena ada yang lebih penting daripada uang sekolah. Uang sekolah masih ada keluarga yang mau bayarkan, sedangkan kepentingan kami yang lain sedang kami butuhkan. Maka antum harus serahkan uangnya langsung. Mantan istri saya sudah nikah lagi, apakah saya masih wajib menafkahi anak saya karena anaknya ikut mamanya dan bapak tirinya? Ada doa setelahnya, saya aminkan. Anak kandung, meskipun mamanya sudah nikah lagi dan anaknya ikut dengan mamanya, maka bapaknya tetap punya kewajiban nafkah. Tapi tentu porsinya tidak seperti dahulu, ketika belum ada bapak baru yang menafkahi dia. Maka antum tetap wajib menafkahinya,
memberikan apa keperluannya meskipun porsinya tidak lagi sebanyak yang dahulu. Ana mau melamar seorang akhwat tapi masih grogi dan malu untuk bertemu dengan orang tuanya. Bagaimana cara atau tips untuk bisa memberanikan diri bertemu dengan orang tuanya? Tak pikir dulu. Soalnya saya orangnya tidak grogian. Apa yang menurut saya yakin harus saya kerjakan, maka saya kerjakan tanpa perlu banyak pikir panjang. Apalagi urusan nikah. Sahkah sholat di belakang imam yang Al-Fatihahnya salah? Ini beberapa kali saya jelaskan di sini. Bila Al-Fatihahnya salahnya adalah kesalahan yang jali, mengubah arti, salah huruf, salah harokat, maka sholat di belakangnya batal. Bila lahannya lahan khafi yang tidak sampai mengubah huruf atau mengubah harokat atau mengubah arti, maka tidak mengapa. Sholat di belakangnya tetap sah. Semisal ada orang mengatakan misalnya ihdinas siratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alaihim ain, dia setengah ain setengah hamzah, artinya enggak fasih, maka sholat di belakangnya sah. Bolehkah tidur setelah sholat subuh? Kalau antum tanya bolehkah, jawabannya boleh. Bila antum tanya pertanyaannya baiknya bagaimana, maka baiknya tidak tidur lagi. Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik fi ummati, Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Maka yang paling bagus adalah setelah subuh tidak tidur lagi. Tapi bila antum bertanya boleh atau tidak boleh, maka jawabannya boleh. Bisa dipahami ya? Apa hukumnya kerja di percetakan? Percetakan itu mencetak foto atau gambar makhluk bernyawa, seperti spanduk caleg, majalah, foto album, dan lain-lain. Bila memang ada, gini, bedakan antara foto manakala dia cuma difoto lalu tersimpan secara digital, bila tidak dinyalakan layarnya dia mati, dengan foto setelah difoto lalu dicetak. Foto setelah dicetak jadilah dia gambar. Bila isinya manusia, maka itu adalah gambar makhluk bernyawa. Dan yang seperti ini terlarang. Tapi foto dengan handphone, kemudian kalau handphonenya mati, hilang gambarnya, maka ini beda. Maka saran saya, kalau antum pemilik cetak-cetaknya, maka jangan lagi layani permintaan mencetak spanduk atau apapun yang nanti ada unsur makhluk bernyawanya. Tapi bila seandainya tidak dicetak, bila antum adalah karyawannya, maka saran saya keluar saja. Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan teman yang marah kepada kita, tapi saya tidak merasa bersalah? Maka jawabannya antum tanya sama dia, salahku apa? Dan bilang sama dia, kita kan sudah dewasa. Kita bukan anak SMP atau SMA yang kalau sudah benci musuh tidak mau kenal lagi, tidak bicara lagi.
Kita ini muslim, tidak boleh mendiamkan seorang muslim saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, kalau menurutmu aku ada salah, coba beritahu. Karena terus terang aku tidak tahu apa salahnya, alias tidak merasa salah. Bagaimana ikut lomba lari yang diadakan bank? Gak boleh. Bagaimana jika disuruh berpartisipasi oleh atasan di kerja untuk acara yang ada kemaksiatan seperti musik dan penyanyi? Jawabannya tetap tidak boleh. Ketika sholat maghrib atau isya, makmum ketika sholat fajar, maghrib, isya, mungkin maksudnya sholat yang dikeraskan. Sebagai makmum di rakaat pertama apa baca basmalah? Jawabannya iya, baca bismillah. Nanti kalau dia sudah mulai bersuara imamnya, alhamdulillahirabbil alamin, maka antum diam dan mendengarkan dia. Apakah ada sujud sahwi ketika lupa kunut subuh? Di masjid dekat rumah seperti itu. Bila antum jadi imam, maka pertama kunut subuh secara rutin itu tidak ada dalilnya. Bila antum jadi imam dan antum malah sujud sahwi karena kelupaan sesuatu yang gak ada dalilnya, antum mengerjakan sujud sahwi yang tidak berdalil. Tapi kalau antum jadi makmumnya dan imamnya adalah imam yang biasa kunut subuh, lalu dia lupa kunut subuh dan dia sujud sahwi, kalau dia mengerjakannya sebelum salam, maka antum ikut sujud sahwi. Jangan bilang begini, saya nggak mau karena ini adalah karena kunut subuh. Antum tetap ikut sujud sahwi karena status antum masih makmum. Sedangkan bila dia sudah salam baru sujud sahwi, maka antum boleh pilih. Boleh ikut, boleh tidak. Ustadz, saya dulu tidak pernah sholat 5 waktu. Apakah saya dulu dibilang murtad? Kalau antum tidak pernah sholat 5 waktu sama sekali, maka Nabi SAW mengatakan al-ahdu bainana wa baina syirk wal kufri as-shalah. Faman taraka faqad kafar. Yang menjadi perjanjian antara kita dengan orang musyrik dan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat itu, maka dia kafir. Berarti kira-kira dulu antum apa? Begini, kalau seandainya antum tetap muslim, berarti antum punya hutang sholat. Berapa tahun antum tidak sholat? 15 tahun. Kali 365 kali 5. Hitung memang. Tapi kalau antum murtad, maka antum seperti sahabat-sahabat Nabi. Setelah mereka masuk Islam, maka mereka tidak punya hutang sholat. Jadi enak mana? Saya bilang antum murtad sekalian atau enggak? Pikir sendiri. Bagaimana jika pajak lebih besar daripada zakat? Kenapa emangnya? Bagaimana jika pajak lebih besar dari zakat? Lalu pertanyaannya nggak jelas. Lalu mau apa? Apa pertanyaannya? Saya tahu maksudnya apa, tapi saya tidak mau jawab. Nanti aja kalau dia tanya lagi yang lengkap. Bolehkah puasa Ayyamul Bid ditunda? Biasanya mulai tanggal 13. Nah, ini mulainya di atas 13. Jawabannya boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan 3 hari, tidak mesti di tengah juga. Bagi yang tidak sanggup boleh misalnya 3 hari di akhir. Bila 3 hari di tengah tidak bisa. Bagaimana tanggapan kita terhadap kejadian di Aceh? Kajian dibubarkan. Maka kita berharap agar kejadian yang sama tidak terjadi di kota kita. Doakan mereka dan tidak usah menambah kerusuhan bagi yang memang tidak punya kapasitas ilmu tentang hal ini.
2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Itu sama dengan qobliyah subuh ataukah setelah azan subuh? Sebelum azan subuh ataukah setelah azan subuh? Jawabannya 2 rakaat fajar ini maksudnya adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Bagaimana jadi anggota lazis perusahaan? Zakat mal diambil 2,5% tiap bulan dari karyawan. Ya berarti ini adalah termasuk menjalankan yang enggak ada syariatnya. Karena zakat profesi itu tidak ada syariatnya. Ini yang tadi. Mau melamar akhwat tapi masih grogi. Coba antum bayangkan kalau antum terus berada di dalam kegrogian, lalu ada ikhwan yang tidak grogi. Disalibnya antum. Karena selama janur kuning belum melengkung, milik bersama. Ya tidak? Maka cepat sudah daripada diburu orang. Kalau antum masih grogi bicara, boleh antum minta ustadz untuk mendampingi. Ya, misalnya antum minta ustadz, siapalah yang dekat sama antum, minta dampingi agar menjadi pengantar. Dan ada ikhwan tuh, biasanya ada di sini. Ya. Waktu dia lamaran, itu saya yang dampingi. Karena dia mau bicara itu bibirnya gemetar. Maka saya yang bikin pengantar. Dan karena saya bisa suka lucu-lucu sedikit, maka saya bikin lucu-lucu, jadi cairlah suasananya antara dia dengan calon mertua. Ya, saya bikin lucu-lucu, jadi ketawa, nah jadinya cair, tidak tegang, baru kemudian dia bisa bicara meskipun bibir tetap bergetar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.